Oke Dut, gimana kabarnya? Sehat kan? Kali ini gue bakal bahas film yang menceritakan 4 bersaudara kandung untuk menyelamatkan ayahnya, di mana sang ayah yang bernama Pak Musa merupakan orang tua tunggal yang memiliki 4 orang anak laki-laki begajulan. Dan keempat anaknya itu adalah Ibra, Eljan, Amar, dan si kecil adalah Ical. Tanpa basa-basi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya 3 orang remaja yaitu Ibra, Eljan, dan Amar yang sedang menggiring bola untuk bermain di lapangan. Namun saat sampai di sana terlihat banyak ibu-ibu yang sedang berolahraga. Karena lapangannya dipakai untuk olahraga, mereka bertiga lalu mengganggunya. Karena merasa terganggu, akhirnya mereka bertiga pun dikejar-kejar oleh rombongan ibu-ibu tersebut. Akan tetapi, untungnya mereka berhasil lolos setelah ada mobil bak yang datang. Malam harinya, terlihat di sini Amar sedang memutar musik dengan volume yang sangat keras. Lalu Eljan sebagai kakaknya memarahi karena suara musiknya itu bisa mengganggu adik bungsunya yaitu Ical yang sedang belajar. Kemudian Ibra, Eljan, dan Amar pergi ke sebuah klub malam. Sesampainya di sana, terlihat banyak orang yang sedang menonton pertarungan 2 orang wanita di atas ring. Tak lama setelah itu pertandingannya pun selesai. Yang mana pertandingan itu dimenangkan oleh Jamila, yaitu pacar dari Ibra. Terlihat di sini mereka berempat sedang merayakan atas kemenangan Jamila. Saat sedang asik mengobrol, tak diduga adik mereka Ical ada di sana. Ia mengikuti kakaknya saat hendak pergi ke klub malam itu. Mereka lalu mengajak Ical untuk mabuk bersama di sana. Kan udah jadi jagoan, ya kan udah bisa mabok sekarang. Terus yang banyak. Mabok kampret. Setelah bersenang-senang, mereka semua pulang bersama dalam kondisi mabuk berat. Namun saat sampai di rumah, mereka digampari oleh ayahnya karena telah mengajak adik bungsunya keluar malam, bahkan sampai diajari mabuk oleh mereka. Dititipin gak bisa jaga adiknya. Udah hebat ya? Ya. Jadi jagoan. Sedangkan Ical kini ia ada di kamar mandi karena dirinya yang mabuk berat. Pagi harinya, Ical bersiap untuk berangkat ke sekolah yang diantar oleh ayahnya sekaligus pergi bekerja. Saat berpisah oleh ayahnya, Ical bukannya pergi ke sekolah tetapi malah balik lagi untuk cabut. Ayah Ical atau Pak Musa ini bekerja sebagai satpam di sebuah bank. Ketika sedang bekerja, teman kerjanya itu memberitahu bahwa Pak Musa akan dikeluarkan dari pekerjaannya. Ya, jadi sebaiknya Bapak siap-siap aja. Scene pun berganti ketika Amar sedang bermain kartu dengan teman-temannya. Tak lama kemudian seorang perempuan yang bernama Asti melewati tongkrongan itu. Sontak saja Amar pun menggodanya. Asti mau kemana? Mau dianterin nggak? Gak usah, bisa pulang sendiri. Pinggir. Jadi Asti ini adalah perempuan yang disukai oleh Amar. Setelah Asti pergi, tiba-tiba ayah Asti datang lalu menarik Amar. Gak ada pekerjaan lain selain ganggu perempuan. Di sini ayah Asti menyuruh Amar untuk datang ke rumahnya esok hari. Di lain tempat, terlihat Ibra sedang dimarahi oleh bosnya karena Ibra telah memukul seorang pengunjung di klub malam. Padahal, Ibra hanya melindungi pelayan yang sedang digoda. Namun, bosnya itu tidak peduli dengan alasan Ibra. Sementara Ical yang sedang ada di rumah, ia tak sengaja mendengar ayahnya yang sedang batuk-batuk. Namun, Pak Musa berusaha menutupi penyakitnya itu dan berpura-pura sehat di depan anak-anaknya. Di pagi hari seperti biasa, Ical berangkat ke sekolah bersama ayahnya. Namun, lagi-lagi Ical melakukan hal yang sama. Ia kembali cabut sekolah dan malah nongkrong di warung. Akan tetapi, tiba-tiba saja ada 3 preman yang menghampiri dan memalak Ical. Namun, tiba-tiba Ibra datang yang membuat ketiga preman itu jiper dan langsung pergi karena Ibra sudah terkenal dan sangat ditakuti di daerah itu. Lawan gua sini. Lawan gua, cari setara dong. Di sini Ical dimarahi oleh Ibra karena telah bolos sekolah. Namun Ical menjawab bahwa alasan ia bolos sekolah karena ia belum membayar uang sekolah.
yang membuat ia malu karena selalu ditagih. Di sini Ibra terlihat sedih dan kasihan kepada Ical. Scene lalu berganti ketika Amar yang sedang di rumah Asti. Di sini ayah Asti memberikan pekerjaan kepada Amar, yaitu sebagai pengantar jemput anak sekolah. Dengan sangat senang, Amar pun mengucapkan terima kasih karena telah memberikan pekerjaan kepadanya. Makasih banyak, Pak Haji. Di malam harinya, saat semua orang tertidur, Ibra memberikan uang kepada Ical untuk biaya sekolahnya. Namun uang itu malah dikembalikan oleh ayahnya, karena urusan sekolah Ical adalah tanggung jawab ayahnya. Urusan tanggung jawab sekolah Ical adalah urusan Bapak. Singkat cerita, setelah di tempat kerja, Pak Musa diberitahu bahwa dia akan digantikan oleh satpam yang baru, karena dirinya yang terlihat sudah sakit-sakitan. Namun setiap pagi, Pak Musa selalu berangkat menggunakan seragam seperti biasa, sambil mengantarkan Ical ke sekolah. Scene berganti ketika Ibra sedang sama pacarnya yang terlihat sangat bahagia saat berdua. Namun ketika di perjalanan pulang, Jamila memberitahu Ibra bahwa ayahnya itu sudah tidak bekerja lagi di tempat kerjanya. Terlihat di sini Ibra sangat sedih setelah Jamila memberitahukan hal tersebut. Karena yang Ibra tahu, di setiap paginya ayahnya itu selalu memakai seragam layaknya seperti akan pergi bekerja. Oh iya, Bra. Bapak udah berhenti kerja ya? Sampai suatu hari, Ibra yang tahu bahwa ayahnya sudah tidak bekerja lagi, dia lalu mengikutinya yang berangkat memakai seragam satpam. Namun ternyata Pak Musa bukannya ke bank ke tempat kerjanya, melainkan malah berhenti di sebuah warung. Ternyata alasan Pak Musa selalu memakai baju seragam adalah untuk menutupi dari anak-anaknya kalau dirinya sudah tidak bekerja lagi. Di suatu pagi, Ica melihat ayahnya terjatuh di kamar. Lalu Ibra bergegas membawa ayahnya ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, dokter menyarankan agar Pak Musa dirawat di rumah sakit itu beberapa hari. Untuk itu, Bapak harus diopnam. Terlihat di sini Ibra sedang berbincang dengan suster mengenai masalah pembayaran. Namun suster itu malah menghina Ibra karena Ibra tidak mempunyai uang untuk membayar biaya rumah sakit. Sehingga membuat Ibra marah dan memaki suster tersebut. Akhirnya Pak Musa hanya bisa dirawat di rumahnya. Ini tuh rumah sakit, bukan tempat kredit motor. Terlihat di sini Ibra, Eljan, Amar, dan Jamila yang sedang mengobrol tentang ayahnya. Ibra mengatakan ayahnya memiliki 4 anak, namun mereka tidak berguna sama sekali ketika ayahnya sedang sakit. Tiba-tiba Eljan mengatakan bahwa mereka harus melakukan apapun untuk kesembuhan ayahnya. Tak lama setelah itu terlihat Jamila yang berpakaian seksi sedang merayu bos pemilik klub malam tempat Ibra bekerja. Ternyata mereka berempat merencanakan sesuatu, yaitu ingin mencopet bos klub malam tersebut agar mendapatkan uang untuk ayahnya dan Jamila sebagai pemancingnya. Namun sayangnya aksi mereka sudah diketahui, yang membuat mereka harus berkelahi dengan orang-orang yang ada di sana. Akan tetapi beruntungnya mereka berhasil lolos dari tempat itu. Di sini mereka coba lihat hasil copetan sebelumnya yang ternyata masih kurang untuk membayar biaya rumah sakit ayahnya. Namun Jamila mengatakan bahwa dia akan bertanding besok dan jika dia menang, hadiahnya akan diberikan kepada Ibra untuk membayar biaya rumah sakit ayahnya. Sampai pada waktunya, ketika Jamila bertanding, ternyata Jamila mengalami kekalahan dalam pertarungan itu dan membuat dia merasa kecewa karena tidak bisa membantu Ibra. Di pagi harinya, Ibra mendatangi tempat kerja ayahnya dulu sebagai satpam di sebuah bank. Lalu ia menemui bosnya dan meminta bantuan untuk biaya ayahnya yang sedang sakit sebagai jasa ayahnya yang sudah lama bekerja di sana. Namun bukannya membantu, ia malah menghina ayahnya Ibra karena menurutnya tidak ada waktu untuk mengurusi mantan seorang satpam. Mendengar hal itu, Ibra pun marah dan ingin memukulnya karena kantornya tidak bisa menghargai sebuah jasa. Dan akhirnya Ibra pun diusir oleh satpam di sana. Ketika Pak Musa mengetahui apa yang dilakukan oleh Ibra, hal itu membuat dia marah dan menganggap Ibra telah merusak nama baik ayahnya. Dan tak lama kemudian, Pak Musa terjatuh lagi di kamarnya. Lalu Ibra membantunya dan memperlihatkan kepeduliannya. Terlihat Ibra, Eljan, dan Amar sedang serius membicarakan tentang ayahnya. Ibra mengatakan waktu mereka tidak banyak jika mereka masih mau melihat ayahnya. Lalu Ibra menyarankan bahwa mereka harus merampok agar mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang cepat. Namun di sini terlihat Eljan menolaknya karena takut tertangkap atau mati. Namun setelah Ibra mengingat perkataan Eljan waktu itu bahwa mereka harus melakukan apapun untuk ayahnya, akhirnya Eljan pun mau untuk melakukan aksi perampokan dan mereka berencana untuk merampok tempat kerja ayahnya dulu. Ngerampok banget tempat Bapak kerja. Kalau kita ditangkap gimana, Bro? Kalau kita di penjara gimana, Bro? Scene berganti ketika Amar sedang memperbaiki mobil ayahnya Asti. Lalu Amar meminta izin untuk meminjam mobilnya
dengan alasan untuk mengantar ayahnya ke rumah sakit. Ayo Pak Haji, saya boleh minjem mobilnya nggak? Untuk nganterin bapak ke rumah sakit Pak Haji. Ayah Asti pun menyetujuinya dan meminjamkan mobil pribadinya ke Amar. Namun sebelum pulang, Amar mengajak Asti untuk berbicara. Dia meminta maaf karena ia selalu mengganggu dan menggodanya. Amar juga mengatakan bahwa dia tidak akan mengganggunya lagi. Amar pengen minta maaf sama Asti. Kalau Amar selalu bikin Asti kesal. Mendengar hal itu, Asti terlihat bingung karena Amar tidak seperti biasanya. Setelah itu, Amar memberikan gelang kepada Asti sebagai tanda bahwa Amar menyukai Asti. Namun ia tidak akan lagi mengganggunya. Di sini Asti sudah mulai membuka hatinya untuk Amar setelah Amar mengatakan hal tersebut. Di lain tempat, Ibra menemui Jamila untuk mengatakan bahwa dirinya ingin merampok bank. Jelas saja Jamila sedih mendengar hal itu, karena dirinya tidak mau kehilangan Ibra. Di sisi lain, dia juga tidak bisa mencegahnya. Namun untuk meyakinkan dan menghilangkan kesedihan Jamila, Ibra mengatakan bahwa dia akan kembali untuk ayahnya dan Jamila. Lu denger gua kan? Gua pasti balik. Pasti Mil. Buat lu. Scene berganti ketika Amar meminta Ical untuk mengajarkannya mengaji. Amar terlihat serius belajar mengaji dengan Ical. Sedangkan Eljan dia hanya bisa menatap foto semasa kecil ketika bersama keluarganya sambil meneteskan air mata. Tibalah di mana mereka akan melakukan aksi perampokannya itu. Namun saat di tengah perjalanan, mereka menyadari seperti ada sesuatu di dalam bagasi. Kemudian Ibra menyuruh Eljan untuk mengeceknya. Namun ketika dilihat, ternyata Ical mengikuti mereka. Lalu Ical dibawa ke dalam mobil dan dimarahi oleh kakak-kakaknya. Zan, cek Zan, cepetan. Anjing. Apaan Zan? Karena waktu mereka yang sangat terbatas, terpaksa Ical dibawa untuk melakukan aksi perampokan. Sampailah di bank yang akan mereka rampok. Sebelum mereka bertiga merampok, mereka meminta maaf kepada Ical karena selama ini mereka selalu memukul dan memarahi Ical. Dan setelah itu mereka pun menjalankan aksinya. Seketika itu juga semua orang yang ada di bank terlihat ketakutan saat Ibra melakukan penodongan sekaligus mengambil uang dari bank itu. Sedangkan itu Eljan dan Amar mengawasi jika ada orang yang akan melaporkan mereka. Namun tiba-tiba bos dari bank itu datang. Ibra pun langsung memukulnya dan meminta untuk memasukkan semua uangnya. Mana duitnya? Yang lain. Tunggu, cepetan. Terlihat di sini Eljan yang merasa kasihan karena ada wanita yang panik dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Lalu Eljan menghampiri dan membantunya, meskipun Amar sudah memperingati untuk tidak membantunya. Dan tiba-tiba Eljan pun tertembak. Di sini Amar juga malah ikut tertembak. Setelah dia ingin menyelamatkan bayi yang sedang menangis, kemudian Eljan menghampiri orang yang menembak Amar dan menghajarnya sampai ia pingsan. Ibra yang sudah selesai membawa uang itu lalu keluar, namun Ibra juga ikut tertembak. Tanpa memperdulikan keadaannya, Ibra yang melihat Eljan tertembak lagi langsung menghajar orang yang menembak Eljan sambil menahan rasa sakitnya. Tak lama kemudian, Ical masuk ke sana dan melihat ketiga kakaknya yang sudah tertembak. Melihat Ibra yang masih bisa bangun, Eljan meminta untuk segera pergi membawa uang hasil rampokannya dan segera membawa ayahnya ke rumah sakit. Jangan sampai apa yang kita lakuin sia-sia. Sebentar lagi polisi pasti datang. Lalu Ibra pun pergi sambil menarik Ical yang masih melihat Amar dan Eljan yang tertembak. Sesampainya di rumah, Ibra bergegas membawa ayahnya ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, Ibra menemui suster yang pernah menghinanya dulu, lalu memberikan uangnya. Ibra meminta untuk memberikan tempat yang paling bagus untuk ayahnya. Kemudian Ibra pergi dari rumah sakit itu dan meminta Ical berjanji kepadanya untuk menjaga ayahnya. Jaga bapak ya. Abang jangan pergi, Bang. Di lain tempat, terlihat Jamila yang sedang gelisah sambil menunggu kedatangan Ibra. Namun ketika Ibra sampai di sana, ia langsung terjatuh di pangkuan Jamila. Terlihat sepertinya Ibra sudah tidak bisa menahan lagi luka tembak yang ada di perutnya, dan dia merasa itu adalah akhir hayatnya. Lalu ia meminta agar Jamila bisa menjaga dirinya baik-baik dan menjaga Ical bersama ayahnya. Akhirnya Ibra pun mati dan polisi pun datang. Lalu scene pun berganti di 1 bulan kemudian. Terlihat di sini Pak Musa yang sedang bersama Amar dan Eljan yang berada di penjara.
Pak Musa menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan karena anak-anaknya telah melakukan perampokan di sebuah bank demi menyelamatkan nyawanya. Di sini juga memperlihatkan Pak Musa yang menyesal karena tidak pernah menunjukkan betapa berartinya mereka bagi dirinya. Dan film pun selesai. Dan itulah alur cerita dari film Pertaruhan. Jadi bagaimana menurut kalian filmnya? Oh iya, bagi kalian yang ingin menonton full movie-nya, silahkan cek saja di aplikasi Netflix atau Video. Gua Arik mewakili Al Project, sampai bertemu di film selanjutnya. Tamat.